Hai anak-anak Bapak ya, pasukan TKJ, salam sehat. Oke, video ini akan membahas bagaimana konfigurasi share hosting. Oke, jadi apa sih itu share hosting ya? Adalah layanan hosting di mana sebuah akun hosting diletakkan bersama-sama beberapa akun hosting lain dalam satu server yang sama. Oke, jadi intinya em, ada beberapa akun yang akan dikelola dalam satu server yang sama. Nah, bisa kalian perhatikan di situ ada di layar ya. Di situ adalah akun-akunnya, ada TKJ1, TKJ2, TKJ3. Itu adalah 3 akun yang akan kita kelola dalam satu server ya, dengan menggunakan OS Debian 9, dan outputnya akan dikeluarkan, akan dihasilkan, bisa kita lihat melalui komputer klien. Di situ Bapak menggunakan OS Windows 10. Jadi kita akan mengkonfigurasi bagaimana cara konfigurasi share hosting ini dengan skema yang ada di layar kalian. Oke, perhatikan dan disimak ya anak-anak Bapak. Oke. Jangan main-main, jangan main-main. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, nah ini kita sudah masuk ke bagian server ya. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi jaringannya, yaitu dengan perintah nano etc network interface. Oke, setelah kita enter perintah tadi, maka akan kita edit dulu, dan ini kita hapus, kita ganti auto env0s3, bawaannya itu DHCP, dan ini kita akan mengkonfigurasi IP yang pertamanya ya, yaitu dengan 192.168.21.1 ya. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita blok ya dengan cara shift up, kemudian copy-nya dengan alt 6, pastinya dengan Ctrl U. Oke, di sini kita buat lagi IP yang khusus untuk user kedua ya. IP addressnya 21.2. Jadi yang pertama itu langkahnya kita harus mengkonfigurasi IP-nya dulu ya. Yang ini kita ubah IP-nya 21.3. Setelah udah selesai, maka kita Ctrl X untuk keluar dan menyimpannya. Lalu lanjutnya kita cek dulu atau kita restart dulu ya. Oke, kita restart dulu dengan perintah etc/init.d/networking restart. Kalau udah statusnya oke, maka kita cek dulu IP-nya ya. Nah, di situ kalian perhatikan IP-nya sudah terkonfigurasi, maka kita harus cek lagi apakah dia sudah connect atau tidak. Ya, dengan cara kita ping dulu, kita cek jaringannya 192.168.21.1. Nah, seperti itu, maka tampilannya sudah connect ya. Ini kita cek lagi IP 21.2. Dan ini 21.3. Kemudian kita tahap kedua, yaitu kita buat user baru ya. Nah, kita perhatikan di sini kita membuat user pertama dengan TKJ1 nama usernya. Kemudian di sini ada masukkan sandi. Bapak buatnya kata sandinya Debian. Ini juga ketik ulang Debian. Nama lengkap kita skip aja dengan klik enter, kita skip. Nah, kemudian informasi sudah benar, tekan J. Lanjut lagi kita buat user barunya ya, user kedua dengan nama usernya TKJ2.
Kemudian kata sandinya juga kita buat aja sama ya. Ini kita enter aja. Informasi benar, tekan Y, enter, baru kita lanjut lagi. Kita tambahkan lagi akun atau user barunya dengan nama usernya TKJ di 3. Kemudian kita enter, lalu masukkan lagi kata sandi. Kemudian kita enter lagi, kemudian tekan Y. Oke, proses untuk pembuatan usernya sudah selesai. Ini kita masuk tahap penginstalan Apache 2 ya. Dengan cara perintah apt get. Kita hapus saja. Kita clear aja dulu ya. Oke. Untuk penginstalan Apache 2 itu perintahnya kita ketik apt -get spasi install spasi Apache 2 spasi W3M, enter. Nah, di sini proses untuk melanjutkan tekan Y aja, lalu enter. Di sini dia minta DVD binary 1, maka kita langsung aja masukkan kaset atau CD binary 1. Oke, proses penginstalan Apache 2-nya sudah kelar. Ini kita lanjut ke tahap 4, penginstalan DNS-nya atau bisa dibilang bin 9. Nah, perintahnya itu dengan kita mengetik apt dulu kurang cd-rom add. Jadi kita tambahkan dulu kasetnya. Untuk penginstalan bin 9 ini harus ada di kaset kedua. Jadi kita input dulu kaset keduanya. Jadi posisi tadi DVD 1, ini kita masuk ke DVD 2. Kita paksa saja untuk keluar kaset satunya, langsung masuk ke kaset kedua. Nah, perintahnya untuk menginstal DNS bin 9 yaitu dengan kita mengetik apt -get spasi install bin 9 spasi DNS utils, lalu kita tekan enter. Oke, di sini continue-nya tekan Y aja lalu enter. Nah, di sini dia minta lagi kaset binary 1. Jadi kita inputkan lagi kaset ke 1. Kita klik lalu tekan open, kita paksakan keluar, lalu kita tekan enter aja. Oke, di sini dia minta lagi kaset kedua. Kita masukkan lagi drive optiknya, tekan pilih sebuah berkas, kita tekan lagi DVD 2 lalu open. Sudah itu tekan paksa unmount lalu tekan enter. Oke, penginstalan DNS bin 9-nya sudah selesai. Kita masuk ke tahap konfigurasi DNS-nya. Langsung aja ketik cd spasi etc/bin. Lalu perintah selanjutnya kita ketik nano spasi named
.conf.default kurang zones. Nah, di sini kita akan arahkan paling bawah ya, paling bawah. Kita akan membuat nama websitenya ya. Jadi formatnya hampir mirip sama yang di atas ya. Jadi kita buatkan dulu di situ smk1.com ya. Kemudian tipenya master. Lalu yang di panah merah itu bisa kalian perhatikan formatnya sama, prosesnya pengetikannya sama seperti yang kita ketik sekarang ini. Jadi format titik komanya, slashnya itu mirip. Nah, di sini nama filenya tkj1, nama user, karena udah kita input ya usernya, jadi /tkj1. Kemudian kita copy aja langsung di blok, kemudian alt6, lalu Ctrl U. Kemudian kita Ctrl U lagi ya. Jadi kita di sini buat juga 3 domainnya. Jadi domain pertama tadi smk.1, ini kita ubah untuk user tkj2 nya nama domainnya smk2.com. Kemudian nama filenya kita sesuaikan dengan usernya tkj2. Lanjut kita masuk ke tahap ketiga, kita ubah lagi di sini smk3.com nama domainnya, lalu filenya itu kita buat sesuai nama usernya tkj3. Kemudian di sini ada yang lupa, kita pastikan lagi form perintah keduanya ya, listingnya khusus untuk IP-nya ya. Jadi di situ kan 192.168.21. Nah, kita buat arahnya ke kiri. Jadi 21.168.192. Kemudian di situ kita ketikkan inaddr.arpa. Jadi di situ inaddr itu memastikan IP yang paling belakangnya. Jadi setiap IP itu akan masuk ke 192. Sesudah itu langsung kita save aja dengan Ctrl X. Ya, untuk keluarnya Ctrl X, Enter. Langsung kita copy paste aja ya DB lokalnya ini ke usernya yang sudah kita buat. Jadi cpdb lokal tkj1, kita enter, kemudian tkj2, lalu tkj3. cp itu berarti copy paste ya, filenya tadi yang db lokal kita copy paste. Jadi ada 2 file dia, 127 ke 192. Oke, setelah itu kita langsung setting setiap filenya ya. Jadi kita masuk ke file tkj1 dengan perintah nano tkj1. Kita enter. Lalu di sini, nah ada panah itu untuk mengganti atau mereplace. Dalam arti kita timpa kata-katanya. Jadi setiap kata localhost kita ganti menjadi smk1.com. Setelah udah kita berubah, langsung aja kita ketik lagi IP-nya ya, yaitu dengan 192.168.21.1.
Udah, setelah sudah kita sesuaikan file tkj1-nya, maka kita simpan dengan Ctrl X lalu enter. Lanjut lagi kita setting file tkj2-nya dengan perintah nano tkj2 lalu enter. Sama caranya, yaitu dengan Ctrl garis miring kita ubah localhost menjadi smk2.com. Nah, perhatikan di situ filenya tkj2 ya. Jadi setiap kita ketik nano tkj2, filenya akan berubah di atas. Dia masuk ke file yang akan kita setting atau kita edit. Lanjut lagi ke nano tkj, Ctrl garis miring localhost enter, kita ganti lagi smk3.com. Lalu kita ubah lagi IP-nya menjadi yang kita sesuaikan ya. smk3.com itu 192.168.21.3. Langsung aja Ctrl X untuk menyimpannya, lalu tekan Y, lalu enter. Sesudah itu langsung kita edit lagi ya 192-nya. Sama di sini kita ganti lagi kalimatnya, yang localhost itu menjadi smk1.com. Kenapa kita ganti smk1.com? Karena patokannya di IP pertama ya. IP pertamanya itu kan 192.168.21.1. Jadi setiap 3 user itu kita tentukan yang paling pertama itulah yang menjadi pusatnya. Jadi file yang 192 ini localhostnya kita ganti menjadi domain yang pertama smk1.com. Lalu di sini kita buat listnya ya. Ada 3 domain, yaitu tadi smk1.com, di situ smk2.com, lalu smk3.com. Sudah selesai seperti ini settingan 192, langsung kita masuk ke tahap perintah etc resolve.config. Nah, di sini kita langsung ubah nama servernya ya di IP 21.1 ya, pusatnya di IP yang paling pertama. Search search nama filenya nama domainnya smk1.com, terus domainnya smk1.com juga. Lalu kita save ya dengan Ctrl X. Setelah itu kita ketikkan service bin 9 restart. Jadi di sini perintah untuk merestart bin 9-nya. Lalu masuk kita perintah ns lookup. Kita tekan enter. Nah, proses setelah kita tekan enter seperti itu menandakan berarti settingan DNS-nya sudah oke ya. Jadi tidak ada kendala. Jadi kalian perhatikan ya di sini. Nah, di situ dia pusatnya, setiap domain pusatnya ada di IP address 21.1. Di sini kita udah masuk ke proses pengkopian index.html. Jadi di sini bisa kalian perhatikan perintahnya. Kita copy paste lagi ya file index.html-nya ke
user ya, ke direktori pertama. Direktori pertamanya itu tadi home tkj1, baru kita copy paste lagi ya indeks HTML-nya ke home tkj2, baru kita copy paste lagi file indeks HTML-nya ke home tkj3. Setelah itu kita proses pengeditan indeks ya, indeks HTML. Jadi udah kita masuk ke home tkj1, kita harus edit lagi ya. Untuk di sini kita edit indeks HTML, yaitu untuk menampilkan setelah kita klik nama domainnya di browser, maka indeks HTML inilah yang akan muncul di browsernya. Jadi ini kita harus edit dulu. Ini kita blok ya, kita hapus aja, kita blok semua, kita hapus dengan Ctrl K. Lalu bisa kita ketik ya isi dari untuk tampilan websitenya ya. Jadi ini kita udah proses pengeditan HTML-nya. Jadi nanti yang kita ketik yang sekarang ini akan tampil di browser setiap websitenya. Nah, ini yang kita edit, ini khusus untuk website pertama ya. Jadi Bapak buat di sini selamat datang di SMK Free Methodist. Baru jurusan kayaknya kita buat ya. Jurusan TKJ. Kemudian nama mata pelajaran aja. Setelah itu kita tutup ya oh ya, kita buat dulu domainnya. Jadi kita tahu ya mana domain 1, tampilan domain 1, mana tampilan domain 2 dan domain 3. Nah, ini kita masih mengedit domain 1 yaitu smk1.com. Kita tutup HTML-nya. Oke, udah kita tutup. Langsung saja kita Ctrl X aja, kita keluar dan kita simpan pengeditan indeks HTML-nya. Lanjut kita ke CD home tkj2 ya. Ini kita ngedit lagi tampilan khusus untuk website SMK2. Nano indeks, oh ya belum, con tkj2.tkj2 indeks HTML. Enter. Nano index.html. Enter. Ini kita blok lagi. Lalu kita ketik ya, sama seperti tadi.
lalu kita tutup slash body, kemudian slash html, lalu kita save aja dengan Ctrl X, tekan Y, lalu enter. Kemudian kita lanjut lagi untuk pengeditan tampilan smk3.com dengan ketik perintah cd home tkj 3, lalu kita enter. Kita ketikkan lagi perintah ls, lalu kita ketik lagi chown tkj3.tkj3 spasi index.html, enter. Lalu kita langsung edit file index HTML-nya nano index.html, enter. Baru kita blok lagi ya, tekan Ctrl K, terhapus semua. Kita ketik lagi tampilan untuk smk3.com. Lalu tekan X, lanjut ya. Setelah udah kita setting tampilannya, kita akan konfigurasi default config ya, bagian Apache 2 nya. Perintahnya ini bisa kalian lihat di situ, ada site kurang available garis miring 00 kurang default titik con f. Nah, di sini kita masukkan lagi IP-nya. IP yang pertama pusatnya 192.168.21.1. Kemudian di sini kita akan edit ya dokumen rootnya. Dokumen rootnya kita ubah direktori yang pertama, yaitu spasi home spasi home garis miring tkj 1. Lalu kita masukkan lagi server name-nya. Server name-nya itu nama website si user tkj pertama ya, si user pertama yaitu smk1.com. Kemudian kursor kita arahkan paling bawah ya, kita letakkan lagi paling bawah, ke bawah. Oke, udah paling bawah. Kita ketikkan lagi di sini virtual host 192.168.21.280. Jadi yang di atas tadi itu virtual host yang user pertama ya, yaitu user pertamanya itu tkj 1. Nah, yang ini yang kalian lihat ini itu kita masukkan virtual host si user kedua. Ya, IP keduanya itu 192.168.21.2. Server name-nya itu SMK
2.com, direktorinya yaitu home tkj 2. Kita tutup ya virtual hostnya. Oke, lanjut kita copy aja langsung alt6, lalu pastenya Ctrl U. Langsung kita edit aja. Setelah sudah user kedua kita edit, ini IP user ketiga yaitu 21.3, surname-nya smk3.com, direktorinya tkj 3. Langsung kita keluar aja ya, tekan Ctrl X. Oke, langsung aja kita ketik ya, nano spasi garis miring etc garis miring apache 2 garis miring apache 2 titik conf konfigurasi, lalu tekan enter. Setelah kita enter, tampilannya seperti ini ya, banyak teks di sini. Kita paling bawah kita lihat direktorinya, paling bawah kita lihat oke. Nah, di sini ada direktori, kita hapus yang bagian sini, kita ubah menjadi home. Oke. Kemudian langsung saja kita keluar dari konfigurasi ini dengan Ctrl X lalu Y. Kemudian di sini kita restart aja ya dengan perintah server apache 2 spasi restart, enter. Lalu kita restart juga bin 9-nya dengan perintah server bin 9 spasi restart, lalu enter. Setelah itu kalian bisa melihat tampilan HTML-nya di bagian sini ya. Oke, inilah dia tampilannya ya. Setelah itu langsung aja kita masuk perintah, ketikkan aja chmod 775, kemudian nama usernya tkj1 spasi garis miring kurang R besar, lalu tekan enter. Oke, ya. Di sini kita tunggu aja proses pengubahannya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Kemudian ketik lagi chmod spasi 775 spasi user keduanya yaitu tkj2 spasi garis miring kurang R besar, lalu enter. Lanjut lagi seperti itu lagi, kita ketik lagi ya untuk user ketiga. Oke, setelah sudah proses ini, langsung aja kita ke komputer klien ya. Kita setting langsung IP-nya. Oke, komputer klien IP-nya langsung kita setting 192, mana dia ya, kita ketik di sini 192.168.1.1
168.21.4 ya. Lalu di sini DNS servernya di pusat tadi 192.168.21.1. Lalu OK, klik OK. Kita disablekan dulu. Baru kita enablekan lagi ya. Kita restart aja dulu jaringannya. Sesudah itu baru kita ke VirtualBox-nya. Kita setting pengaturan jaringan dari jaringan NAT ke localhost ya, hanya host saja. Modenya kita izinkan semua, lalu OK. Lanjut aja, langsung kita cek ping ya. Dengan perintah ping kita cek IP yang di sana apakah sudah connect 192.168.21.4. Kita enter. Oke, kalau tampilannya seperti ini berarti menandakan IP-nya sudah terkoneksi. Lalu kita cek ya ping bagian dari komputer kliennya. Kita ping 192.168.21.1. Kita ping IP servernya. Kondisinya sudah koneksi. Lalu langsung saja kalau sudah terkoneksi kita cek ya browser. Langsung kita buka aja web domainnya smk1.com. Lalu kita enter. Oke, nah beginilah tampilan dari server. Ya, itu dari website pertama. Website keduanya smk2.com. Nah, di sini dia tampilannya. Lalu kita buka lagi website ketiga smk3.com. Seperti ini tampilannya. Ya, bisa kalian perhatikan di situ. Jadi yang sudah kita edit, inilah dia hasilnya. Hasilnya itu bisa kita buka di komputer klien. Oke, langsung saja kita matikan aja servernya. Berarti konfigurasi share hostingnya sudah selesai. Sampai situ saja langkah-langkah untuk mengkonfigurasi share hosting ya. Jadi Bapak harap kalian bisa memahami langkah-langkah cara mengkonfigurasi share hosting. Sampai sini saja video pembelajaran kita. Semoga kalian paham ya dan mengerti. Dan jika ada pertanyaan atau kurang mengerti dari video Bapak berikan ini, kalian bisa menanyakannya langsung ke Bapak melalui grup ya. Oke, sampai sini aja video dari Bapak. Sampai jumpa. Salam sehat.